Kita ulang kembali bagian-bagian prisma tegak segitiga. Bidang yang bawah ini namanya sisi bawah atau alas. Di sini ada bidangnya berbentuk segitiga. Ada sisi miring, alas, kemudian tinggi alas. Kemudian yang atas namanya sisi atas. Kemudian yang membatasi sisi ini namanya adalah rusuk. Bidang atau sisi yang tegak namanya sisi tegak. Pojok-pojok atau pertemuan antar sisi namanya titik sudut. Sekarang kita cermati volume prisma tegak segitiga sama kaki. Di sini ada bangun balok, ketika diiris menjadi dua, ini ada dua prisma yang terbentuk. Ini semula ketika menjadi balok ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Rumusnya, volume balok ini panjang kali lebar kali tinggi atau luas alas kali tinggi. Nah, sekarang kita belah menjadi dua. Sekarang kita tentukan volume prisma tegak segitiga. Ini kan sama dengan separuhnya. Berarti setengah kali volume prisma segi 4. Berarti setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk segitiga, berarti luas dari segitiga kali tinggi prisma. Volume prisma tegak segitiga sembarang. Ini ada siku-siku, kemudian digabungkan. Volume prisma tegak segitiga sembarang adalah luas 1 atau luas alas 1 ditambah luas alas yang kedua kali tinggi atau jumlah luas alas kali tinggi. Volume prisma tegak segi 6. Di situ ada alas sebanyak 6. Berarti volume prisma tegak segi 6 adalah luas alas 1 ditambah luas alas 2 ditambah luas alas 3 ditambah luas alas 4 ditambah luas alas 5 ditambah luas alas 6 kali tinggi prisma. Jadi jumlah luas alas kali tinggi, atau V sama dengan luas alas kali tinggi, LA kali T. Ya, sekarang kita cermati satu persatu dari volume prisma tegak segitiga. Tadi volume prisma tegak segitiga luas alas kali tinggi. Kita masukkan pada segitiga rumus. Volume kita singkat V, volume sama dengan luas alas, ini tanda kali tinggi. Jadi yang tegak ini dibacanya kali, yang mendatar dibaca bagi, sama seperti kemarin. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Tinggi sama dengan volume dibagi luas alas. Jadi kalau hanya mencari tinggi, tinggi sama dengan volume dibagi luas alas. Atau tinggi sama dengan volume dibagi, karena alasnya berbentuk segitiga, luas segitiga, alas kali tinggi alas dibagi 2. Jadi boleh menggunakan rumus yang atas, boleh menggunakan rumus yang bawah. Luas alas jika dicari atau ditanyakan luas alas sama dengan volume dibagi tinggi. Sekarang kalau volume tadi kan luas alas kali tinggi. Luas alasnya kita jelaskan, misalkan hanya diketahui alas dan tinggi alas. Luas alasnya belum diketahui, volumenya berarti alas kali tinggi alas dibagi 2, atau ini sama dengan luas segitiga kalikan
tinggi prisma. Sekarang luas permukaan prisma tegak segitiga. Ini ada gambar sebuah prisma. Ini ada sisi A, sisi B, sisi C. Luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Ini alas, kemudian ini sisi-sisi alasnya, ini berbentuk segitiga siku-siku, sehingga di sini ada sisi siku-sikunya sebagai alas dan sebagai tinggi alas. Yang tegak ini namanya tinggi prisma. Luas alas, tadi luas permukaan 2 kali luas alas. Luas alasnya berbentuk segitiga, berarti 2 kali alas kali tinggi alas dibagi 2 ditambah keliling. Kelilingan jumlah sisi A tambah B tambah C kali tinggi prisma. Sama dengan alas kali tinggi alas ditambah keliling prisma A tambah B tambah C kali tinggi prisma. Jadi luas permukaan sama dengan alas kali tinggi alas ditambah keliling segitiganya kali tinggi prisma. Ini rumus luas permukaan prisma tegak segitiga. Sekarang contoh soal untuk volume prisma tegak segitiga. Sebuah prisma tegak segitiga memiliki luas alas 120 cm persegi dan tingginya 4 cm. Berapakah volumenya? Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Masukkan luas alasnya 120 cm persegi kali tinggi prismanya 4 cm. 120 kali 4, 480, satuannya cm kubik. Jadi volumenya adalah 480 cm kubik. Contoh soal yang kedua, ada sebuah prisma. Di sini prisma segitiga, ini ada tanda siku-siku. Sisi siku-sikunya 6 cm, 8 cm, dan sisi miringnya 10 cm. Tinggi prismanya 12 cm. Ditanya, berapakah luas permukaannya? Luas permukaan tadi alas kali tinggi alas, ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Alasnya 6 kali tinggi alas 8, ditambah 6 tambah 8 tambah 10 kali 12. 6 kali 8, 48. Ini ditambahkan 24 kali 12. 48 ditambah hasil ini adalah 288. Hasilnya sama dengan 336. Jadi luas permukaannya adalah 336 cm persegi. Contoh soal yang ketiga. Sebuah prisma tegak segitiga memiliki panjang alas 12 cm, tinggi alas 10 cm, dan tinggi prisma 16 cm. Berapakah volumenya? Volume alas kali tinggi alas dibagi 2 kali tinggi prisma. Alasnya masukkan ada 12, tinggi alas 10 bagi 2 kali tinggi prisma 16 cm. Dikalikan dibagi 2, 60, kalikan 16, hasilnya 960 cm kubik. Jadi volumenya adalah 960 cm kubik. Contoh soal yang keempat. Volume prisma tegak segitiga 240 cm kubik. Jika panjang alasnya 8 cm dan tinggi alas 6 cm, berapakah tingginya? Tinggi prisma, volume dibagi luas alas. Masukkan volumenya 240 cm kubik dibagi. Alasnya dicari 8 kali 6 bagi 2, ketemu 24. 240 bagi 24, 10 cm. Jadi tinggi prisma adalah 10 cm.
Sekarang kita latihan soal evaluasi nomor 1. Ada sebuah prisma tegak segitiga. Ini prismanya segitiganya berbentuk siku-siku. Di sini segitiga siku-sikunya 9 cm, 12 cm, dan sisi miringnya 15 cm. Tinggi prisma 24 cm. Berapakah luas permukaannya? Soal evaluasi nomor 2. Sebuah prisma tegak segitiga memiliki panjang alas 25 cm, tinggi alas 20 cm, dan tinggi prisma 15 cm. Berapakah volumenya? Soal evaluasi nomor 3. Volume sebuah prisma tegak segitiga 1440 cm kubik. Jika luas alasnya 120 cm persegi, berapakah tingginya? Soal evaluasi nomor 4. Volume suatu prisma 720 cm kubik. Ini prisma segitiga. Volumenya 720 cm kubik. Tinggi prisma 12 cm. Berapa cm persegi luas alas prisma? Soal yang terakhir. Tas milik Meli berbentuk prisma segitiga. Sisi segitiga 30 cm dan tinggi prisma 10 cm. Berapa cm persegi luas kain yang dibutuhkan untuk membuatnya? Silakan kerjakan soal-soal remedi berdasarkan nomor yang salah jika nilai kalian masih di bawah KKM. Kemudian untuk pengayaan, buatlah soal cerita yang berkaitan dengan prisma tegak segitiga. Kemudian tukarkan dengan teman dan kerjakanlah. Silakan bersama dengan kedua orang tua berdiskusi manfaat mempelajari prisma tegak segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Nanti silakan kalian renungkan manfaat apa yang kalian ambil, yang kalian pelajari dari materi ini. Ya, demikian tadi luas permukaan dan volume dari prisma